Al-Masud, setan penyebar gosip. Memang enak mengumbar lisan, tapi jangan tanyakan akibatnya. Hanya sepatah kata, tanpa disadari bisa menjadi sebab bagi seseorang untuk masuk ke jurang neraka yang amat dalam. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya, ada seseorang yang berkata sepatah kata saja di mana dia menganggap tak ada dampaknya, namun itu menjadi sebab dia terlempar ke dalam neraka sejauh 70 musim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kebanyakan orang yang masuk neraka juga karena lisannya, seperti sabda Nabi Muhammad, adakah yang menenggelamkan hidung, wajah, manusia ke dalam neraka selain dari hasil perbuatan lisan mereka? Hadis riwayat Ahmad. Sabda Nabi Muhammad tersebut menunjukkan bahwa lisan adalah penyebab yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, meskipun dia seorang muslim. Namun, siksa yang menimpa muslim pasti ada akhirnya. Para sahabat yang memahami betapa dahsyatnya bahaya lisan, sangat berhati-hati menjaga lisannya. Ibnu Mas'ud berkata, tiada yang lebih layak untuk banyak dipenjarakan selain dari lisan saya. Iblis juga memahami hal ini. Menjerumuskan manusia ke dalam dosa lisan menjadi wilayah garap utamanya. Maka diangkatlah seorang anaknya menjadi pasukan khusus penyebar gosip. Qatadah menyebutkan, iblis memiliki anak bernama Al-Masud yang bertugas khusus untuk membuat gosip, menyebarkan kabar burung yang tak jelas asalnya dan belum tentu kebenarannya, sekaligus menyebarkan kedustaan. Al-Masud memperalat orang-orang yang hobi menyebar gosip menjadi perpanjangan lidahnya. Dosanya sesuai dengan andilnya. Gosip berpotensi besar merusak kehormatan muslim, merapuhkan ukhuwah Islamiyah dan bahkan memicu terjadinya peperangan antara kaum muslimin. Seperti terjadi pada peristiwa Haditsul Ifki, berita dusta, di mana banyak rumor berkembang bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat tidak senonoh dengan sahabat Syafwan. Akan tetapi Allah membersihkan nama beliau, sekaligus mengancam pelakunya dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita, perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Al-Quran Surat An-Nur ayat 19. Orang-orang yang menyebarkan gosip tidak berada pada satu level dosa, tetapi tergantung besar kecil andilnya dalam menyebarkan gosip. Allah berfirman tentang orang-orang yang ikut andil dalam Haditsul Ifki. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Al-Quran Surat An-Nur ayat 11. Cara kerja setan penyebar dusta. Untuk menyebarkan berita bohong, setan memiliki cara yang halus dan licik. Dia tidak membisikkan ke hati manusia yang menjadi perpanjangan lidahnya untuk menyebarkan berita yang seluruhnya dusta. Tetapi dia menyelipkan berita yang benar di tengah tumpukan segudang kedustaan. Sehingga ada alasan untuk membela diri bahwa yang dikatakannya tidak semuanya salah, tapi ada juga yang benar. Alasan lain, pihak yang digosip tidak marah, bahkan merasa senang. Seperti terjadi hari ini, banyak artis malah bangga menjadi objek gosip, meski isinya miring. Kadang-kadang justru membuat sensasi agar digosipkan demi mendongkrak ketenarannya. Seperti pepatah Arab, kencingilah zam-zam niscaya engkau akan terkenal. Alasan ini tidak merubah status larangan menggosip orang, menceritakan semua kabar yang didengar. Nabi Muhammad memvonis orang yang gemar menceritakan setiap kabar yang didengarnya dengan predikat pendusta. Beliau bersabda, cukuplah seseorang dikatakan dusta jika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Mengapa orang yang menceritakan semua yang didengarnya divonis sebagai pendusta? Karena tidak setiap kabar yang sampai kepadanya itu fakta yang benar-benar terjadi. Besar kemungkinan bahkan pasti ada di antaranya yang ternyata dusta. Jika dia menceritakan semua yang didengarnya, berarti ada juga berita dusta yang dia ceritakan kepada orang lain, maka jadilah dia pendusta. Di sisi lain, ada informasi yang meski benar namun tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Seperti berita tentang aib maupun rahasia orang lain. Inilah yang disebut dengan ghibah. Nabi Muhammad bersabda, tahukah kalian, apakah ghibah itu? Ghibah adalah ketika engkau menceritakan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Para sahabat bertanya, bagaimana menurut Anda jika apa yang kami katakan memang ada pada saudaraku itu? Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan benar,
maka berarti engkau telah menghibahnya, dan jika yang kamu katakan tidak ada padanya maka berarti engkau telah berdusta tentangnya. Hadis riwayat Muslim. Kegiatan memakan bangkai saudaranya dan mengumbar gosip, menyebarkan kabar burung dan rumor dianggap sebagai menu yang renyah oleh kebanyakan orang. Ada yang bertujuan untuk menjatuhkan kehormatan, sekedar mengisi waktu atau untuk menghibur diri. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah adalah besar. Al-Quran Surat An-Nur ayat 15. Akhirnya, marilah kita berlindung kepada Allah dari tipu daya setan, seperti diajarkan Allah dalam Al-Quran. Katakanlah, aku berlindung dari Tuhan, yang memelihara dan menguasai manusia. Raja manusia, sembahan manusia. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari golongan jin dan manusia. An-Naas ayat 1-6. Abu Zahra.